Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian semua yang sedang mendengarkan audio podcast pada mata kuliah manajemen Jiswap. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok pertama. Ada saya Adriansa, Ilham Mafri Jammas, ada Riplet Takiyah, dan juga Restiana. Pada pembahasan kali ini, kita sama-sama akan mendengarkan pembahasan dari kelompok pertama yang akan membahas mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, perbedaan zakat, infak, dan juga sedekah, serta rukun zakat dan syarat zakat, dan yang terakhir ada kedudukan zakat dan hikmahnya dalam Islam. Dan langsung saja mari kita sama-sama dengarkan untuk pembahasan pertama yaitu pengertian zakat yang akan dibahas oleh Saudari Restiana. Selanjutnya adalah apa itu zakat? Nah, zakat merupakan harta yang kita keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak sebagai media menyucikan harta yang kita terima atas izin Allah. Dalam pengertian suci, zakat berarti dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat zalim. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat. Bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Dari 32 kata itu, 27 diantaranya bergandengan dengan kata salat. Menurut syara, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Disebut telah ditentukan besarnya, berarti zakat tidak berlaku pada besaran yang tidak mencapai ketentuan. Termasuk zakat hanya dikenakan pada harta-harta tertentu sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan, seperti emas, perak, hewan, dan sebagainya. Saya Irham Magfuri Jamas. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit berbagi, sedikit sharing ilmu pengetahuan tentang dalam tanda kutip ya, hal yang sangat fundamental dalam agama Islam. Apa itu? Dia bernama zakat. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar kalimat zakat, yaitu apabila teman-teman mengulas kembali rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat puasa, dan kelima naik haji. Nah, rukun adalah pondasi atau tiang atau pilar di mana Islam berdiri atas 5 pilar ini. Dan pilar nomor 3 yaitu zakat. Maka sebagai umat Islam, apabila ingin dikatakan Islam yang utuh, kita pun harus berupaya untuk membayar zakat. Nanti kita akan coba bedah nih zakat dari perspektif apa sih yang dimaksud dengan zakat, kemudian apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah, dan yang terakhir itu apa rukun dan syarat zakat. Kita batasi sampai situ ya kawan. Kalau kita bedah secara empiris dalam hal ini suatu literasi yang pernah saya baca, zakat merupakan harta yang kita keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak sebagai media menyucikan harta yang kita terima atas izin Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli dalam hal ini ulama terdahulu yaitu Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh. Artinya fikih Islam dan keadilan katanya. Mengatakan bahwa secara bahasa pengertian zakat berasal dari kalimat almum apa ini saya lupa anumu waziyadah, tumbuh dan bertambah katanya. Kadang-kadang dipakai juga tuh dengan nama at-toharoh yaitu suci dan al-barokah yaitu berkah. Nah, teman-teman di sini kalau kita bahas sedikit tentang zakat ya, kenapa dibilang di situ tumbuh dan bertambah? Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.
1 biji ditanam tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti berapa tuh? 1 biji jadi 700 biji. Maka Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Lah kok bisa zakat melipat gandakan harta? Ayo simak terus ulasan ini maka teman-teman insya Allah akan mengerti. Kita bedah dulu nih sebelum menjawab pertanyaan tadi. Karena menurut Syara, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Disebut telah ditentukan besarnya berarti zakat ini kawan-kawan tidak berlaku pada besaran yang tidak mencapai ketentuan. Termasuk zakat hanya dikenakan pada harta-harta tertentu sesuai dengan syariah yang telah Allah tetapkan. Kayak apa sih? Seperti emas, perak, hewan ternak, dan sebagainya. Maka Imam Malik mendefinisikan zakat sebagai berikut. Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan mustahik dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul atau dimiliki selama setahun, bukan barang tambah dan bukan pertanian. Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat muslim kawan. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah memerintahkan penumpasan orang yang menolak untuk membayar zakat dengan mengkategorikannya sebagai orang yang murtad. Apa landasannya? Gitu kan ya? Karena menurut Abu Bakar As-Siddiq kalimat zakat selalu beriringan dengan sholat. Apa buktinya? Buktinya ada di surat Al-Baqarah ayat 110 kawan. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum man khairi tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu fi'il amr, artinya perintah. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menganggap kewajiban zakat itu tidak kalah pentingnya dengan kewajiban sholat. Sehingga Abu Bakar menyimpulkan orang tidak mau membayar zakat sama dengan dia meruntuhkan agama. Orang tidak mau berbayar zakat sama saja dia seperti dosa atau kesalahannya orang yang tidak mau mendirikan sholat. Begitulah kira-kira. Nah lalu kita akan masuk nih. Tadi kan kita sudah bahas sedikit tentang definisi ya. Kita akan masuk tentang perbedaan zakat dengan infak dan sedekah. Gitu kan. Zakat kita sudah singgung sedikit banyaknya di ulasan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke infak. Infak ini asal kawan-kawan tahu yaitu berasal dari kata anfaqo atau akar katanya nafaqoi yunfiqu yang berarti sini mengeluarkan. Apa yang dimaksud mengeluarkan? Mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Apakah ia sedang lapang ataupun sempit. Itu menurut Sumadi tahun 2017. Nah, infak itu identik dengan harta ya. Kalau kita lihat dari ulasan yang telah kita paparkan bersama. Sementara sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sehingga secara bahasa sodako berarti membenarkan suatu. Sodako asal kata bahasa Arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar suatu dalil yang sangat populer yaitu idza mataul insan in qata'a amaluhu illa salasatin.
shadaqatin jariyatin au ilmi yang tafa'u bih au waladin solihin yad'ulah. Nah, artinya apabila umat Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Nah, di situ ada kalimat sodakoh jariyah. Nah, di sini ternyata kawan-kawan, sodakoh itu artinya luas. Ia tidak selalu identik dengan harta, tapi turunan sodakoh itu nanti ya atau secara umum ya kita bisa artikan sodako itu suatu nilai-nilai kebaikan atau amal-amal kebaikan. Nah, begitu kawan-kawan. Tapi yang dimaksud dalam hadis tadi ya nilai kebaikan yang terus diajarkan atau terus mengalir kebermanfaatannya itu bisa juga disebut sebagai sodako jariyah. Berarti secara garis besar perbedaan infak dan sodako itu infak itu suatu yang kita keluarkan yang bersifat material. Tapi kalau sodako. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan dan hikmah zakat. Kedudukan serta arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Nah, yang pertama, ibadah zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar yang wajib dijalankan. Nah, yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyandingkan perintah berzakat dengan perintah melaksanakan sholat di banyak ayat Al-Quran, bahkan disebut sampai 20 kali banyaknya. Nah, kemudian di sini ada hikmah zakat. Yang pertama, sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, mensucikan dari dosa. Yang keempat, menjauhkan dari sifat vakil atau pelit. Yang selanjutnya, membersihkan harta. Dan selanjutnya membantu orang miskin, membuat harta semakin berlimpah, mewujudkan solidaritas sosial, serta menumbuhkan perekonomian Islam. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai zakat, kemudian hukum dasarnya, syarat-syarat zakat, dan juga perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kelompok pertama, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.